Mohon didengarkan saya dulu. Oke, untuk hari ini saya tidak banyak target untuk Anda karena mata kuliah kita hanya 2 SKS, tapi saya harus membuat Anda memiliki kebiasaan untuk menulis kreatif. Anda tahu bahwa dalam mata kuliah sastra maupun Anda sebagai mahasiswa sastra Inggris, Anda tidak diharapkan menjadi sastrawan mendadak. Tidak ada sastrawan yang mendadak. Yang ada adalah sastrawan yang terlatih. Walaupun Anda punya bakat, tapi kalau tidak dilatih, itu tidak akan bisa menjadi salah satu nilai tambah. Sehingga hari ini, seperti yang saya ungkapkan minggu lalu, kita akan bicara tentang characterizations. Saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk men-trigger karakter apa yang akan Anda bentuk. Along with that, I need you always have the coordinations with your group because in the end of our meeting, in the end of our semester, saya bisa launching karya-karya Anda yang Anda buat bersama tim Anda dalam redaksi. Jadi dalam grup Anda memutuskan siapa yang menjadi tim red, siapa yang menjadi layouter. Kalaupun tidak bisa, silakan Anda bisa meng-hire layouter dari luar, atau Anda bisa menggunakan Canva untuk desain-desain yang sederhana, itu banyak yang gratis. Artinya ada produk yang bisa kita launching. Jadi sebenarnya seperti yang saya obrolin minggu lalu ya, creative writing ini adalah salah satu mata kuliah yang paling cocok dilakukan secara online. Kalaupun Anda mau membandingkan atau misalnya Anda mau explore lebih jauh, universitas-universitas ternama di dunia itu mereka provide creative writing as an online course, dan itu semuanya free. Ada sih yang berbayar. Coba Anda bisa search di Udemy atau di Coursera, itu mata pelajaran creative writing itu mereka free kan, dan bisa kita lebih banyak sharing ya, karena creative writing itu sebenarnya tidak ada pakemnya. Kenapa nggak ada pakemnya? Because each people ya, everyone itu have their own styles to write and they have their own ideas. Karena ide-idenya itu beda-beda. Ide saya dengan ide Anda berbeda. Bisa jadi novel yang saya sukai Anda benci, begitupun sebaliknya. Sehingga saya tidak punya pakem yang rigid. Saya ada basic course outline, tapi basic course outline ini tidak menjadi pakem yang rigid untuk mata kuliah kita. Sehingga during your online class and during your independent browsings, I really appreciate kalau ada yang bisa share. Ini mem, saya habis belajar di Coursera. Di sana itu kita belajar tentang creative writing dari sisi timeline misalnya. Atau ada yang mulai dari sisi deskriptif. Masih ingat kan deskriptif? Bahwa Anda menggambarkan daun yang jatuh. Jadi kalau misalnya Anda pernah membaca novel bahasa Jepang, itu sangat terkenal dengan genre-nya yang sangat deskriptif dan detail. Jadi menggambarkan daun willow yang jatuh itu bisa satu halaman sendiri. Kalau pernah baca Musashi mungkin bisa paham apa yang saya maksud ya. Dia para penulis di Jepang ini sangat deskriptif karena kekuatan mereka dalam spasial. Jadi mereka dalam spasial itu sangat rigid. Jadi sehingga kalau misalnya menjelaskan itu sangat detail dengan 5 indera perasa kita. Jadi kita kan punya indera perasa ya. Indera perasa itu kan mata, indera. Kok indera perasa sih? Apa sih? Panca indera. Kita kan punya panca indera, ada mata yang untuk melihat, kemudian lidah untuk mengecap, terus kemudian telinga untuk mendengar. Dalam penulisan novel dan karya sastra, 5 panca indera ini kita terjemahkan dalam kata-kata. Sehingga dalam kata-kata inilah yang kemudian membuat Anda bisa kreatif. Dari mana kata-kata itu Anda dapat kalau Anda tidak membaca dan mendengarkan orang lain? Ingat, tidak hanya membaca, tapi mendengarkan orang lain. Sehingga dalam karya sastra creative writing,
saya tidak mewajibkan Anda untuk selalu menulis dalam bahasa Inggris. No, I just encourage you to write in English, but not as compulsory. Jadi bukan seperti compulsory. Saya tidak mau bahwa ketidakpedean Anda dalam menulis dalam bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Inggris membuat Anda memiliki barrier yang kemudian itu menjadi tembok yang membatasi gerak kreativitas Anda. Jadi kalau misalnya Anda mau melaunching majalahnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris campur, fine. That would be very fine. Kalaupun nanti diminta untuk membuatnya dalam bahasa Inggris semua ya, karena kita di sastra Inggris, kita tinggal translate. As easy as that. Jadi saya minta Anda untuk selalu memberikan ruang kreativitas dari pikiran Anda, berkelana dan sebagainya. Karena saya pun sebagai pengajar sastra Inggris tidak selalu membuat puisi dalam bahasa Inggris. No, saya sering juga membuat puisi dalam bahasa Indonesia. Karena kata-kata bahasa Indonesia itu sebenarnya lebih kaya dalam perumpamaan. Mungkin karena kita native ya dalam bahasa Indonesia, jadi lebih mudah. Oke, nah untuk hari ini kita akan ngobrolin tentang karakteristik. Oke, tadi saya yang baru masuk mungkin kelewatan, saya ulangi aja bahwa hari ini kita ngomongin karakteristik. Saya minta ke teman-teman semua untuk memikirkan, membayangkan sebuah karakter yang paling bagus menurut Anda. Karakter apa yang paling membuatmu ingat? Kenapa? Coba cari, bukan hanya baik gitu. Saya dari dulu agak sulit mendeskripsikan orang kalau dengan kata baik ya. Kamu kenal si ini nggak? Misalnya, kamu kenal Alfian Bayu Chandra nggak? Kenal. Orangnya gimana? Baik. Kira-kira kamu dapat info nggak? Kan enggak. Tapi kalau misalnya Anda menjelaskan, jadi si Alfian itu dia itu pakai kacamata. Terus dia itu biasanya kalau hari Senin jam 7 dia ada di sini. Jadi detail-detail mengenai karakteristik itu ada pada novel itu sendiri, terlihat dari actionnya dia di dalam novel. Dan bagaimana si karakter itu bereaksi atau berinteraksi dengan karakter lainnya di dalam novel atau karya sastra tersebut. Boleh kok, silakan dipilih, tidak harus novel, boleh film, boleh drama, boleh komik, boleh, terserah. Anda silakan pikirkan. Saya open dalam artian kelas ini kan daring ya, dan Anda tidak selalu punya kuota. Anda bisa leave kemudian masuk lagi di link yang sama, tapi saya tetap akan membuka Zoom ini sampai sekitar 30 menit ke depan. Oke, sekarang saya buka mic-nya semuanya. Bentar. Silakan ada yang mau ngomong duluan? Ada pertanyaan mungkin? Silakan pikirkan dulu. Anda saya kasih waktu berapa? 10 menit cukup untuk memikirkan karakter? Cukup ya? Berarti 10 menit lagi. Yang mau live dulu boleh, yang tetap ada di Zoom boleh. 10 menit lagi saya akan open mic lagi. Ada pertanyaan? Tidak ada. Yakin? Kalau enggak, ini 10 menit saya akan gunakan untuk perjalanan. Nanti ada di satu titik, nanti saya akan buka video lagi. Oke, 10 menit dari sekarang ya. Iya, ma'am.